Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto dengan NIM mahasiswanya itu 4190472, kelasnya itu 646C25. Saya ingin melakukan, saya ingin melaksanakan ujian R mata kuliah metode kuantitatif. Itu dengan kode mata kuliahnya 0293. Untuk soal R metode kuantitatif yaitu mengenai kelompok mahasiswa manajemen permintaan SDM sedang melakukan penelitian terkait kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pada perusahaan CV sukses lalu. Untuk datanya yaitu berdasarkan tabel berikut. Dan data yang akan diujikan yaitu ada 4 macam, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji pengaruh secara simultan, dan uji pengaruh secara parsial. Langkah pertama yaitu menyalin data data ini yaitu ke dalam Excel. Nah, yang sudah saya buat yaitu yang sebagai berikut, yaitu data kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja. Kompensasi saya di lambang yaitu X1, dan motivasi kerja yaitu X2, dan kinerja yaitu Y. Langkah pertama yaitu melakukan uji validitas data. Langkah pertama yaitu menginput data ke dalam SMIS, dalam SPSS, yaitu data X1, data X2, dan data Y juga ke dalam variabel field. Dan setelah kita input di variabel field, kita langsung ke menu data field. Nah, di data field ini kita bisa langsung mengolah uji validitas data. Yaitu dengan tahap pertama yaitu ke menu analyze, kemudian correlate, dan kemudian bivariate. Kita akan melakukan uji validitas yaitu data pertama yaitu data X1. Untuk data X1-nya ini itu menyatakan hasil yang valid dikarenakan nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 dan juga R hitungnya lebih besar daripada R tabel, yaitu R hitung dari X1.1-nya itu 689, yang X1 titik 2-nya itu 789, X3-nya titik 3-nya 834, dan titik 4 797. Untuk kita mengetahui R tabelnya lebih besar daripada untuk kita dapat mengetahui nilai dari R tabelnya yaitu kita di menu yaitu yang kita dapat akses melalui Google. Untuk dari 30 data yaitu untuk R tabelnya yaitu yang digunakan yaitu 0,361. Untuk kita dapat menghitungnya itu 30 dikurang 2, maka hasilnya yang kita pakai itu 0,36. Dikarenakan dari hasil X1 itu lebih dari 0,361 seperti 680, maka data tersebut dinyatakan valid. Namun kita langsung uji validitas data yang X2.
Data X2 sama seperti data X1, yaitu datanya valid karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Yang dapat kita lihat yaitu R hitungnya lebih besar dari R tabel, yaitu data X2 titik satunya 639, 558, 850, dan 820. Untuk selanjutnya itu kita analisis yang Y, yaitu balik menu sebelumnya, itu kita reset ambil data Y. Data Y, data Y ini sama seperti dari data X1 maupun X2, yaitu datanya dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, yaitu Y1-nya 814, Y2-nya 0,445, Y3-nya 0,486, Y4 0,661, Y5 0,717, dan Y6-nya 0,748. Oke, untuk selanjutnya itu kita uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini kita ke menu yang berbeda, yaitu yang pertama tetap sama yaitu analyze, yang kedua yaitu ke scale, yaitu kita bisa pilih yang reliability analyze. Yang pertama kita uji yang X1-nya terlebih dahulu, yaitu X1 sampai X4, karena uji reliabilitas tidak perlu data X1. Untuk data X1 itu, untuk data yang dihasilkan yaitu 0,768, maka data tersebut dapat kita nyatakan sebagai data yang reliable dikarenakan data tersebut lebih dari 0,600, karena data yang dapat dipastikan untuk menyatakan reliable atau tidaknya itu harus melebihi dari 0,600. Yang kedua yaitu kita uji yang X2. Data X2 sama seperti data X1, yaitu dia termasuk reliable karena lebih dari 0,600, dan data X2 yaitu 686. Kita lanjut ke yang Y. Data Y itu termasuk reliable juga dikarenakan data yang dihasilkan itu 0,690. Oke, selanjutnya itu kita langsung uji pengaruh secara simultan. Untuk uji pengaruh secara simultan, yaitu kita ke menu file, yaitu kita buat data baru sebelum. Dan datanya sudah disiapkan, yaitu kita hanya tinggal mengambil data total dari Excel sebelumnya, yaitu total dari nilai X1, X2, dan Y1 sampai Y6. Kita hanya ambil totalnya saja. Ini datanya.
Untuk input pertama itu kita di variable view. Jadi variable view kita langsung input data X1, data X2, dan Y. Nah, untuk data X1 kita beri label itu kompensasi, X2-nya motivasi kerja, dan Y-nya itu kinerja. Setelah itu kita langsung input data view-nya dengan data total dari Excel sebelumnya. Untuk melakukan uji simultan yaitu kita ke menu Analyze, ke Regression, kemudian kita pilih Linear. Untuk ini kompensasinya dan juga motivasi kinerja kita masukkan ke Independent. Dan kinerja kita masukkan ke Dependent. Ya, untuk hasil uji F tidak berpengaruh secara simultan karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,623 dan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel dan itu F hitungnya itu 482 dan kita dapat mengetahui F tabelnya itu di untuk F tabelnya itu perhitungannya itu kita kurangi 3 karena kita menggunakan 3 yaitu kita gunakan data yang nomor 27 yaitu 3,35. Untuk langkah selanjutnya itu melakukan uji pengaruh secara parsial. Untuk uji pengaruh secara parsial itu menunya tetap sama yaitu klik menu Analyze, kemudian pilih Regression, dan kemudian kita pilih Linear. Untuk melakukan uji pengaruh secara parsial itu kita harus memisahkan dua data yaitu yang pertama kompensasi dan yang kedua yaitu motivasi kerja. Kita langsung menghitung yaitu kompensasi terlebih dahulu. Oke, untuk datanya itu dapat kita simpulkan yaitu hasilnya tidak berpengaruh secara signifikan karena nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,340 dan juga terhitungnya lebih kecil daripada tabel yaitu 0,971. Untuk tabel dapat kita periksa yaitu di Google yaitu untuk tabelnya yaitu kita pakai data yang 1,701,113 yaitu pengurangan dari 30 data dikurang 2. Selanjutnya yaitu kita langsung analisis yang X2. Itu motivasi kerja kita taruh di independen dan kinerja kita taruh di dependen.
Untuk datanya sama seperti X1, yaitu tidak berpengaruh secara signifikan karena data nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 dan data terhitungnya lebih kecil dari datable. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.